Halo marketers, ketemu lagi sama gua Firdi ya. Dan gua udah lama ya nggak bikin video YouTube ya dia. Kapan terakhir kali gue bikin video YouTube? Dan kali ini gue pengen bikin untuk menjelaskan sesuatu hal yang sebenarnya itu udah dijelasin banyak, tapi mungkin kurang kurang gampang diterima. Jadi gue akan mencoba menjelaskan beserta dengan studi kasus tentang gimana sih cara ngiklan sekarang itu. Jadi gue nggak akan bahas hal teknisnya seperti apa, tapi gue akan bahas hal yang mungkin ini bisa dibilang general, tapi sangat krusial. Karena cara mainnya orang di iklan Meta Ads terutama itu sekarang sudah mulai shifting, udah berbeda ya kan. Mungkin banyak orang yang bilang bahwa Meta Ads itu sekarang udah berubah jadi fokusnya ke creative targeting. Ya, mereka udah bilang creative is the new targeting, creative is king. Tapi mereka lupa ngejelasin gimana sih cara berpikirnya, strukturnya itu seperti apa. Nah, gue akan mencoba untuk menjelaskan di video ini. Semoga bermanfaat ya teman-teman ya. Kenapa gue bikin video ini? Karena banyak advertiser itu masih cara ngiklannya kayak seperti di tahun 2020-an awal dulu pertama kali gue ngiklan. Ya kenapa? Karena gue masih menemukan nih beberapa bahkan teman gue sendiri masih pakai cara yang lama. Yang which is itu sekarang sudah kurang efisien sama sekali ya. Gue akan jelasin secara singkat. Yang pertama adalah dulu 2020 sampai 2023, 2024 ya. Itu kreatif kita buat, konten iklan kita buat, lalu kita akan mikirin berikutnya itu interest mana yang cocok, ya. Lalu kita akan testing interest A, B, C, D dengan skema mungkin ada CBO, ada yang ABO, ya kan. Ini benar-benar diulik. Ya, ini tahun 2020 sampai ke early 2025 mungkin masih bisa dipakai. Ya, lastnya di 2024 lah. Akhir setelah Andromeda itu ada update. Nah, ini cara lama nih. Sedangkan cara yang baru, mungkin teman-teman udah tahu, yaitu ada namanya creative targeting. Artinya teman-teman bikin kreatif, konten iklan, itu sekaligus udah ditargeting juga konten iklannya itu buat siapa. Mungkin dari kalian tuh bingung, maksudnya gimana sih mas? Nanti akan gue jelasin lebih detail ya. Tapi yang jelas adalah, setelah teman-teman bikin konten iklan yang banyak, ini nggak boleh cuma 1-2 doang ya. Kalau gue sekarang itu bikin satu ad itu akan minimal di 6-8 dengan budget Rp100.000. Dan kita akan tes di kampanye ASC Plus atau broad audience ya, dengan udah pasti ini CBO ya, dengan broad audience. Kalau misalkan budget kalian gede, kalian bisa testing ini banyak kreatif, dibedain konsepnya ya, ada konsep 1, ada konsep 2, ada sini konsep 3, dan ini masing-masing ad setnya beda-beda. Pakai ABO. Ini ad set 1, ad set 2, ad set 2, ad set 3 ya kan, dan seterusnya. Bawahnya dan seterusnya ya. Dan seterusnya. Di sini minimal ada 6-8 konten. Di sini juga sama, di sini juga sama. Nah, ini yang dimaksud yang baru, creative targeting. Ya, dan gimana caranya? Detailnya seperti apa? Jadi kalau dulu teman-teman ya, namanya targeting atau interest ini menentukan hasil. Sekarang di 2026 dengan Andromeda era, itu justru kreatifnya yang menentukan, kreatif targeting ini yang nentuin hasilnya seperti apa. Nah, itu yang dijelaskan oleh banyak, dan gua pun juga menjelaskan di IG Firdi Ads ya. Sering sekali membawakan narasi seperti ini. Apakah ini salah? Enggak, ini benar. Cuman kurang detail aja. That's why gue bikin video ini, gue akan bawain studi kasus nih. Oke? So, kita delete dulu, kita hapus dulu semuanya. Sekarang kita masuk ke studi kasus. Gue akan angkat satu nama orang yang udah mendunia. Mungkin teman-teman tahu ya, yang advertiser atau mungkin media buyer. Namanya Alex Hormozi. Ya, kalau teman-teman nggak tahu, tampilannya seperti ini. Dia editor tampilin ya. Dia orang yang berotot, brewokan. Ya. Dia adalah seorang filantropi. Dia punya banyak. Dia punya e-course, dia punya media scale. Ada banyak lah. Teman-teman bisa search diri biografinya dia. Dia kerjasama sama top marketer dunia seperti Peng Joon, Russell Brunson, dan lain-lain ya. Nah, yang pengen gue catut di sini adalah gimana sih caranya dia ngiklan. Artinya kan dia pasti spend budgetnya udah gede ya. Gimana caranya dia di era Andromeda ini melakukan yang namanya Meta Ads. Alex Hormozi ini gue yakin spend iklannya dia udah jutaan dolar. Dan dia adalah seorang marketer yang salah satu best di dunia ya. Dan di sini mau gue highlight, Alex Hormozi ini dia nggak bikin satu konten iklan untuk semua orang. Tapi dia banyak bikin kreatif untuk berbagai tipe orang. Maksudnya gimana, Mas? Langsung aja gue tampilin ya. Kalian lihat gambar ini. Ini iklannya Alex Hormozi, dan dia tulis di gambarnya. Gambarnya simple doang. Kalau kamu punya medical spa yang mendapatkan revenue $1 juta per tahun, kita punya roadmap untuk scale buat kamu. Artinya, konten iklan ini, itu untuk siapa sih? Untuk pengusaha medical spa
yang dia itu revenue-nya di atas $1 juta per tahun. Note ya, gambar ini ya teman-teman ya. Dan kita lihat next berikutnya. Gambar berikutnya adalah gambar yang mirip, yang sama, tapi narasinya berbeda. Di sini tulisannya adalah, kalau kamu punya perusahaan printing company yang mendapatkan $1 juta per tahun, maka kita punya metode scaling roadmap ini buat kamu. Narasinya sama ya, mirip ya, tapi ternyata diperuntukannya beda. Kalau yang pertama tadi untuk medical spa, yang kedua ini untuk orang-orang yang punya printing company, ya perusahaan printing. Next deh, berikutnya. Kalau kamu punya financial planning firm, kalau kamu punya perusahaan financial planning dan mendapatkan revenue $1 juta per tahun, kamu bisa ikut roadmap scaling ini dari kita. Kalian lihat nih ya, 3 konten iklan ini, itu mirip semuanya. 3 konten iklan ini mirip. Yang berbeda apa? Yang berbeda hanyalah konten iklan ini buat siapa. Yang tadi untuk medical spa, yang kedua itu untuk orang yang punya printing company, dan yang ketiga tadi untuk orang yang dia itu punya financial firm. Kayak konsultan keuangan lah, atau konsultan pajak gitu ya. Itulah contoh nyata dari creative targeting. Oke? Dan kalau kita tarik lagi, ada satu message yang disampaikan di konten iklan tadi, 3 hal yang sama. Yaitu, orangnya atau yang dituju sama-sama mempunyai omset $1 juta per tahun. Artinya kalau yang punya omsetnya di bawah $1 juta per tahun, dia harusnya nggak ngelirik konten iklan tersebut. Itu yang dimaksud creative targeting. Sekarang kita coret-coret ya. Ini kita belajar dari di sini Alex Hormozi. Alex Hormozi, bisnisnya dia adalah workshop, scale untuk usaha revenue-nya di sini ya, revenue $1 juta per tahun. Ini produknya si Alex Hormozi, dia punya workshop scale untuk usaha yang revenue-nya itu $1 juta per tahun, ya sesuai sama konten iklannya. $1 juta plus per tahun. Ini workshop yang dia punya, ya produk yang dia punya. Dia sudah tahu core produknya itu ini teman-teman, yang mendiferensiasi ini. Ya, workshop dia untuk orang-orang yang $1 juta per tahun revenue-nya. Dan dia bikin konten iklan dari produk yang dia udah tahu, USP yang dia sudah punya ya. Dia bikin konten iklan nih, buat siapa sih? Orang-orang yang punya $1 juta revenue per tahun ini dari bisnis apa? Nah, dia bikin diferensiasi di sini. Dia bikin creative targeting-nya di sini. 1, 2, 3, 4. Kita contoh 4 ya. Ini bisa banyak teman-teman. Teman-teman bisa nemu siapapun. Di sini ada tadi financial firm atau jasa keuangan ya Dio ya. Atau jasa keuangan. Ya. Di sini ada medical spa atau spa kesehatan. Di sini ada tax firm, pakar pajak nih ya, atau akuntan pajak. Di sini ada clothing brand fashion lah. Ini cara si Alex Hormozi melakukan creative targeting. Dia sudah tahu USP-nya dia apa. Oh, workshop ini untuk orang-orang yang dia itu punya revenue $1 juta per tahun minimal. Dan lalu dia berpikir nih, siapa yang punya revenue $1 juta per tahun nih dari bisnis mana aja? Kalian bisa cari di ChatGPT atau kalian bisa cari datanya, ya kan? Lalu ditarik ke konten iklan. Seperti ini, financial, med spa, tax firm, clothing, disesuaikan aja di Indonesia seperti apa. Ini bisa ditaruh di level mana? Di level top. Untuk apa? Untuk menyaring orang-orang yang benar-benar punya revenue $1 juta per tahun dan dia bisnismen. Sekarang gue tanya pertanyaannya. Misalkan dia pebisnis, misalkan nih, dia adalah seorang tax firm, dia punya firma pajak gitu ya. Tapi omsetnya belum $1 juta per tahun. Apakah dia bisa relate sama iklan yang ditulis sama Alex Hormozi tadi? Jawabannya belum tentu. Karena kenapa? Ketika dia lihat iklannya, dia merasa, oh iya, gua belum mencapai $1 juta per tahun nih, dia nggak akan ngeklik. Jadi si Alex Hormozi ini gue bilang pinter. Entah dianya, atau agensinya, atau si kreatif directornya ya. Pinter sekali. Karena dia menerapkan yang namanya creative is the new targeting. Contohnya seperti ini. Dari caranya si Alex Hormozi ini, kita belajar bahwa sekarang Meta itu tidak butuh kita untuk ngulik dalam-dalam di interest. Tapi Meta itu butuh kita untuk cari tahu dan tampilkan di kreatif atau konten iklan kita siapa sih yang mau kita target. Mereka bisa baca kok. Bacanya dari mana? Dari tulisan.
Yang teman-teman tulis di dalam konten iklan, di caption yang teman-teman punya, itulah yang dibaca oleh Meta. Algoritma atau AI-nya Meta, dia bisa mengkelompokkan orang-orang. Di sosial medianya itu lagi muncul apa, iklan kita akan ditampilkan di situ. Contoh nih, ada orang punya clothing brand fashion. Sama Meta, otomatis kan orang yang punya clothing brand fashion ini mungkin dia akan cari kompetitornya seperti apa. Dia akan searching di algoritmanya Instagramnya dia, Facebooknya dia. Dia akan searching untuk clothing brand kompetitornya. Akan dimunculin sama Meta iklannya si Alex Hormozi ini tentang kalau kamu punya clothing brand fashion dan kamu mau scale, tapi omsetmu minimal harus $1 juta per tahun, kamu bisa klik di sini. Itu cara Andromeda atau cara si Meta itu sekarang bekerja. Dan ini juga insight yang gue dapat setelah gue ikutin live webinar bareng sama tim Metanya langsung yang diadakan sama Academy Marketer, khusus untuk member VIP Academy Marketer ya, di minggu lalu, yang posternya ini. Caranya seperti ini, ya, bekerjanya seperti ini. Dan teman-teman, ini kan ada 1, 2, 3, 4. Jangan cuma 4 aja. Teman-teman harus bikin at least ada 5, 6, 7, 8. At least harus ada 8. 8 yang bisa teman-teman tes. Karena apa? Kita nggak pernah tahu nih, ya, dari produk kita narasinya ini, pelanggan seperti apa yang paling banyak masuk. Seperti itu. Kita nggak pernah tahu. Siapa tahu nih yang paling banyak masuk dari jasa keuangan. Siapa tahu yang paling banyak masuk dari Hispa Kesehatan. Siapa tahu dari akuntan pajak. Siapa tahu dari brand fashion. Siapa tahu dari si 5, 6, 7, atau 8. That's why creative testing sangat berharga di era sekarang. Hapus dulu. Kalau tadi kita ngomongin tentang Alex Hormozi, kita akan switch ke pasar lokal. Ya, gue ada coach bagus nih teman-teman ya. Targeting yang benar jarang bisa nyelamatin kreatif yang jelek. Ya, tapi kreatif yang bagus, yang tertarget, seringkali bisa nyelamatin targeting yang biasa aja. Oke, gue akan buktiin. Kita pakai contoh studi kasus di Indo. Kita pernah ngiklanin punya pakar pajak ya Dio ya. Pakar pajak. Kita pernah kerjasama ngiklanin webinarnya pakar pajak. Pakar pajak. Pada waktu itu, ada 2 yang bisa diiklanin sama pakar pajak. Yaitu tentang, kalau dia bikin webinar, bisa 2 nih. Webinar pajak update misalkan. Update 2026. Betul? Ini kalau misalkan kita tidak berpikir produk market fit-nya seperti apa. Kalau kita asal bikin judul produk aja, tapi kita berpikir di situ ada satu narasi waktu itu yang lagi boom sekali, yaitu webinar. Judulnya apa dia? Era Cortex. Nih, ini yang kita angkat. Webinar era Cortex. Artinya setelah kita udah tahu nih, oke, webinar ini akan membahas tentang era Cortex. Di sini kita split testing, ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Kita split testing. Teman-teman bisa lihat, ini konten iklannya kita show ya. Kalian pengusaha mau hemat pajak ratusan juta kayak gini? Hati-hati untuk kalian para pengacara, karena pelaporan SPT tahunan pribadi sudah berubah total. Jangan sampai salah langkah dan berujung denda. Hati-hati untuk kalian para agen asuransi, karena pelaporan SPT tahunan pribadi sudah berubah total. Jangan sampai salah langkah dan hati-hati untuk kalian para dokter, karena pelaporan SPT tahunan pribadi sudah berubah total. Jangan sampai salah langkah dan berujung denda. Konten kreator. Siapa lagi? Badan ini banyak ya. Ada PT atau CV ya. Siapa lagi? Dokter. Perorangan. Ada lagi freelance. Nah, kita di level top, kita pancingnya seperti ini. Kita menggunakan creative targeting pada waktu itu, webinar era Cortex-nya dengan pakar pajak yang kita kerjasama, itu kita targetingnya untuk pengacara, konten kreator, badan PT atau CV, dokter, perorangan, dan freelance. Dan kita langsung di videonya, di pakar pajak atau Bang Ebil, dia akan bilang, kalau kamu seorang pengacara, kalau kamu seorang konten kreator, kalau kamu pemilik badan atau PT, kalau kamu seorang dokter, kalau kamu perorangan, kalau kamu freelance, jadi kontennya itu benar-benar tertarget untuk siapa yang lihat. Dan itu di level top of funnel. Nah, next-nya, kita bikin lagi di sini. Di level move-nya, kita bikin konten yang berbeda. Artinya, kalau udah kita pecah-pecah nih, ada pengacara, konten kreator, badan PT, dokter, perorangan, freelance, yang mereka aware tentang Cortex, di move-nya ini kita buat sama. Apa sih kesamaan dari mereka ini? Ya, mereka sama-sama aware pengen pajaknya beres di era Cortex. Gimana cara pajaknya beres? Ya kita jelasin. Di sini, webinarnya dapat apa aja. Lalu, apalagi yo di sini yang kita tulis kemarin ya di Move ya. Nih, cara pengisian Cortex, template hitung pajak, dan lain-lain. Move ini lebih ke
Ibaratnya orang udah ke Grab nih di sini, lah dia belum closing tapi kita retargeting lagi pakai konten-konten yang meyakinkan supaya dia makin trust sama produk yang kita iklan. Nah, dari penerapan ini, kalau teman-teman nanya, emang works mas sekarang? Ya, works, sangat-sangat works sekali. Alex Hormozi pakai ya. Kemarin gue pakar pajak di Februari, Maret, sampai April kita jalanin skema ini. Kalian bisa lihat sendiri ya. Ini ada cuplikan videonya yang kita ngasih uangnya langsung cash ke pakar pajak. Berapa bagian gue nih? Bagian abang 60%, bagian akademi marketer 40%. Totalnya 308.500.000. Itu buat gue semua? Yes. Wow. Langsung kita hitung aja bagian abang 308.500.000. Panggil orang abang nih. Oke, tunggu ya. San, tolong ini San. Oke, ini bagian abang udah valid ya. Jadi di bagian kita, bawa balik guys. Yang kita dapetin omset nyampe berapa kemarin? 700 juta ya, total ya. Totalnya bisa 9 lebih, karena sama rekamannya kita jual lagi ya. Totalnya 9 lebih, caranya seperti ini. Kreatif targetingnya seperti ini. Ya, so teman-teman, berhentilah untuk ngulik interestnya lagi itu seperti apa, karena ya yang work seperti ini. Jadi teman-teman, saran gue buat teman-teman semua nih yang masih jalanin iklan Meta sampai sekarang, daripada minggu ini teman-teman mikirin harus targetin ke siapa lagi, mending teman-teman mikirin untuk bikin 4 kreatif baru minimal per minggu. Ya, kreatif baru yang tertarget untuk siapa? Seperti yang udah gue contohin tadi, kayak Alex Hormozi ataupun pakar pajak yang udah gue jalanin. Atau, sebagus apapun produk, kalau marketingnya jelek, produknya masih bisa laku. Kenapa? Ibaratkan lu punya bengkel ya. Bengkel lu bagus, bersih, mekanik lu pinter semua. Orang yang masuk, dia nyervisin motor, pulang puas gitu ya. Lu nggak pernah ngelebihin harga yang terlalu gimana-gimana. Akhirnya apa? Word of mouth-nya itu berjalan. Orang akan ngerekomendasiin bengkel lu itu ke temennya. Ke temennya lagi. Referensinya makin banyak. Pelanggan lu akan makin datang tanpa perlu lu ngeluarin budget marketing yang begitu besar. Even lu nggak usah promo pun, karena orang puas pakai bengkel lu tetap akan ada pelanggan. Tapi beda cerita, sejelek-jeleknya produk, kalau marketingnya bagus, belum tentu produknya sustain. Ibaratkan bengkel lu nih tadi nih, ya, lu kasih promo, beli 1 oli gratis 1 oli. Servis ganti oli nggak perlu biaya jasa. Ya kan? Beli 1 ban gratis 2 ban. Murah sekali, promonya gila. Tapi, mekanik lu goblok. Mekanik lu habis nyervis, orang bawa pulang, besoknya komplain. Dan itu 80%. Gampangnya deh, Google review lu pasti akan hancur. Ya, rating lu akan drop jeblok. Artinya apa? Lu akan promosiin segila apapun, tapi kalau emang kualitinya jelek, ya endingnya produk lu yang berbicara, produk lu jelek. Jadi pikirin produknya dulu, baru kreatif targeting, teman-teman. Dan terakhir dari gua, yang menang di 2026 ini bukanlah advertiser yang dia jago ngulik audience, tapi yang menang adalah brand dan juga advertiser yang memahami cara berpikir manusia. Sampai ketemu di video-video berikutnya.